Oke, selamat pagi kelas 10 IPA. Nah, kita masih masih di persamaan eksponensial. Oke, hari ini saya yang bawakan materinya macam biasa Pak IS Pak Syahan. Nah, hari ini kita masuk yang namanya matematika minat. Oke, hari ini kita masuk bentuk terakhir atau bentuk ketujuh dari yang namanya persamaan eksponensial. Bentuk ketujuh itu adalah bentuk persamaan kuadrat. Berarti bentuk eksponensialnya itu adalah persamaan kuadrat. Kurang lebih bentuk umumnya seperti ini. Bentuk umumnya seperti ini. A fx kuadrat ditambah b dikali a pangkat fx eksponennya ditambah c sama dengan 0. Nah, ini dia bentuk eksponennya, ini harus kita ubah menjadi bentuk persamaan kuadrat. Kita ubah, ini namanya diubah ya. Kita ubah menjadi persamaan kuadrat, menjadi a y kuadrat. Boleh, ini bebas. Mau y, mau c, mau x bebas. Ditambah by ditambah c sama dengan 0. Ini dia persamaan kuadrat. Ini eksponen persamaan kuadrat. Berarti dari awal bentuk ini kita ubah menjadi ini. Oke, caranya bagaimana Pak caranya? Iya, cara penyelesaiannya itu atau triknya itu menggunakan pemisalan. Menggunakan pemisalan atau menggunakan apa nih nama artinya asumsi. Kita asumsikan pemisalan. Nah, tapi ada beberapa hal yang penting untuk mencapai ini. Ada beberapa hal penting. Yang pertama, kalian itu harus perhatikan ini NBA pentingnya. Kalian perhatikan basisnya. Kalian perhatikan eksponennya. Pertama dimisalkan dulu. Dengan cara memisalkan ini, kalian harus lihat dulu basisnya sama eksponennya. Ini harus diperhatikan, ini sangat penting. Diperhatikan dulu basis dan eksponennya. Nanti kita masuk ke contoh soal aja ya, biar tahu maksudnya ini. Dan setelah ini, udah selesai pemisalan, baru masuk dia ke ini bentuk kuadratnya. Kalau udah masuk dia bentuk kuadrat, persamaan kuadratnya, terbentuklah nanti ini. Kalau udah terbentuk itu, dapatlah nanti nilai kuadratnya. Nah, baru balik lagi ke pemisalan awal. Baru nanti dia balik lagi ke pemisalan awal. Oke lah, sebelum kita masuk ke contoh soal, mungkin agak ribet ya. Pola-polanya agak ribet. Tapi kita lihat dulu, langsung ke contoh soal aja lah, biar mantap supaya ini mengerti. Kita masuk ke contoh soal supaya nggak banyak bacot. Kita masuk ke contoh soal. Contoh soalnya nomor 1. Contoh soalnya nomor 1, 2 pangkat 2x ditambah 1 ditambah 2 pangkat x dikurang 3 itu sama dengan 0. Oke, ini dia bentuknya. Lihat, ini dia bentuk umumnya soalnya. Harus kita ubah menjadi bentuk persamaan kuadrat. Nah, ini yang saya bilang tadi pertama, perhatikan. Lihat basisnya sama si eksponennya. Kalian lihat dulu ini. Ini kan yang punya eksponennya itu basis berapa? Yang punya pangkat itu basis 2. Ini harus sama semua basisnya ini. Kalau dia punya pangkat, basisnya harus sama supaya bisa dimisalkan. Itu maksudnya saya ini. Ya, ini maksudnya. Oke, basisnya harus sama supaya mudah dimisalkan. Berarti ini bisa menjadi 2 pangkat 2x. Kalau dia tambah menjadi kali. Dikali 2 ditambah 2 pangkat x dikurang 3 sama dengan 0. Oke, ini menjadi 2 dikali 2x kuadrat
ditambah 2 di pangkat X dikurang 3 sama dengan 0. Lihat, ini ada 2 pangkat X, ini ada 2 pangkat X. Kalau udah bisa dia sama, baru kita gunakan pakai pemisalan. Misalkan kita buat A sama dengan 2 pangkat X. Ya, variabel kita misalkan aja A. 2 pangkat X. Ini udah 2 pangkat X, ini 2 pangkat X. Berarti menjadi nih 2 dikali A kuadrat ditambah apa? Ditambah A dikurang 3 sama dengan 0, atau menjadi 2A kuadrat ditambah A dikurang 3 sama dengan 0. Oke, cocok. Ini min 3, ini 1, ini 2. Ayo cepat-cepat faktoran. Berarti bisa menjadi 2A ditambah 3, baru apa lagi? A dikurang 1 sama dengan 0. Yang ini berarti A nya menjadi berapa? Kalau 2 tambah 3, berarti ini A menjadi minus 3/2. Sedangkan ini A nya menjadi 1. Ya, yang kayak gini harus bisa cepat ya pemfaktoran. Udah Pak, habis ini Pak selesai belum? Ini dia kan tahap pertama, udah kita lihat basis eksponennya. Ini ada persamaan kuadratnya udah dapat hasilnya. Baru kita balik lagi ke pemisalan awal. Nah, kita balik lagi ke pemisalan awal ini. Ini dia. Balik lagi ke sini dengan cara ini. Gimana maksudnya Pak? Lihat, ini kan A pangkat 2X. Lihat A1 kalian itu sama dengan minus 3/2. Salah ini ya. A sama dengan 2 pangkat S. A1 nya min 3/2, A2 nya itu 1. Maksudnya ini lihat, 2 pangkat X sama dengan min 3/2. Berapa ini si X nya? Tidak ada. Kalau ini 2 pangkat X sama dengan 1. 2 pangkat berapa supaya 1? 2 pangkat 0. Gitu dia. Berarti hasil penyelesaiannya ini adalah 0. Oke, mungkin masih bingung ya. Oke lah, kita masuk ke contoh lain lah. Mungkin kalian masih agak bingung. Kita masuk ke contoh kedua. Nah, hari ini banyak contoh kita buat. Buka LKS berapa nih? LKS 7. Nah, itu ada mana yang pangkat-pangkat ya? Nomor 4 atau nomor 5 dulu? 4 atau 5? 4 dulu ya. Nomor 4 dulu kita selesaikan. Kita masuk ke contoh 2. Ini LKS 7 nomor 4 ya. Nah, kita lihat soalnya. 3 pangkat 2X dikurang 5 dikali 3 di pangkat X dikurang 36 sama dengan 0. Oke, lihat. Yang punya eksponen itu basis 3. Itu syarat pertama. Perhatikan basis dan eksponennya. Yang punya eksponen itu yaitu basisnya 3. Berarti kita misalkan kita buat apa ya hurufnya? C lah. C sama dengan 3 pangkat X. Oke, kita misalkan C sama dengan 3 pangkat X. Berarti ini berarti berapa? 3 pangkat 2X, ini 3 pangkat X, berarti ini C kuadrat dikurang 5 dikali C dikurang 36 sama dengan 0. Berarti ini C kuadrat dikurang 5C dikurang 36 sama dengan 0. Ini macam biasa, berapa kali berapa supaya minus 36. Yang ini berapa tambah berapa supaya min 5. 36 berarti 66 nggak bisa ya min 5 nya 94 lah berarti. Di sini dapat min 9 dan si positif 4. Di sini dapat minus 9 dengan si positif 4. Oke, yang kayak gini harus bisa cepat ya. Berarti ini C dikurang 9 dengan C ditambah 4 sama dengan 0. Berarti ini C sama dengan 9 dan sini C sama dengan minus 4. Udah dapat persamaan kuadratnya. Nah, dapat persamaan kuadratnya. Ingat,
habis basis eksponen, persamaan kuadrat, balik lagi ke pemisalan. Udah dapat persamaan kuadratnya, kita balikkan lagi ke pemisalan. Pemisalan kita apa? C sama dengan 3 pangkat X. Ini C1 kita, ini C2 kita. C pertama kita yaitu 9 sama dengan 3 pangkat X. 3 pangkat X, 3 pangkat berapa supaya 9? Berarti dapat nanti hasilnya 3 pangkat berapa supaya 9? Si 2, berarti X sama dengan 2. Untuk yang kedua itu dapat dia minus 4 sama dengan 3 pangkat X. 3 pangkat berapa supaya minus 4? Berapa? Tidak ada. Berarti hasil penyelesaiannya itu adalah si 2. Apa 2? Coba lihat. Jawabannya dodol. Nah gitu dia, gampang ya. Gampang kan? Oke lah, supaya bonus hari ini saya kasih 3 contoh soal. Saya ambil lagi satu soal yang nomor ini ya, nomor berapa ya? Nomor 5 aja lah yang dekat. LKS 7 nomor 5. Soal nomornya ya, yang terakhirnya. bonus. Jika kita baca dulu soalnya. Jika X1 dan X2 memenuhi persamaan 5 dikali 25 pangkat X dikurang 126 dikali 5 pangkat X ditambah 25 sama dengan 0. Ingat yang pertama, lihat mana yang punya eksponen, itu si 5 dan si 25. Itu saya bilang basisnya harus disamakan. Yang punya eksponen ini basisnya harus disamakan. Berarti caranya ini 5 dikali 25 itu berapa? 5 pangkat 2 X dikurang 126 dikali 5 pangkat X ditambah 25 sama dengan 0. Nah, udah lihat yang punya pangkat itu basisnya udah sama. Itu dia cara pertama yang saya maksud tadi. Berarti kita misalkan sekarang huruf apa ya? A, B, C, R lah, R. Kita misalkan R sama dengan 5 pangkat X. Kita misalkan R sama dengan 5 pangkat X. Berarti ini menjadi 5 dikali 52X. 5 pangkat X berarti sini R kuadrat. 5 pangkat 2X, ini 5 pangkat X. Berarti menjadi R kuadrat. Dikurang 126 dikali R ditambah 25 sama dengan 0. Oke. 5R kuadrat dikurang 126R ditambah 25 sama dengan 0. Oke. Nah kalau kayak gini kan nggak bisa kita pakai cara yang pertama tadi. Kalau kalian susah memfaktorkan ini bisa menggunakan namanya rumus ABC. Ini kalian harus hafal mati lah. Minus B akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Ini harus bisa hafal ini. Harus bisa dihafal mati. Lihat, minus B ini kan 126. Berarti ini minus B, berarti minus berarti positif. Menjadi 126 plus minus akar minus 126 kuadrat dikurang 4. A nya berapa? A nya itu sih 5. 4 dikali 5. C nya itu berapa? C nya itu 25 dibagi 2 dikali A nya itu berapa tadi? 5. Ini menjadi 126 plus minus. Besar angkanya ya. Kali ini angkanya besar. Coba kita kalikan ya. 126 kali 126. 6 kali 6 36. 6 kali 2 12. 15 1 7. 6 kali 2 12. 2 4 5. Ini ada 2. Di sini ada 6, di sini 2, di sini 1. 6 7.
5, 6, 11, 18, 1, 5, 1. Dapat hasilnya 15876. 15876 dikurang 4 kali 5 20. 20 kali 25, 20 kali 25 itu seberapa? 25 kali 20 500 dibagi 10. 5 kali 2 itu 10. Berarti ini 126 plus minus akar 8 kurang 5 3, berarti 15376 dibagi 10. Nah, kalau ini saya nggak tahu ini berapa ini akarnya, ntar ya saya coba di kalkulator. Oke, dapat dia hasilnya 126 plus minus 124 per 10. Nah, berarti untuk yang pertama, untuk X1 nya nggak usah X, kita buat untuk A1 nya ini kan plus minus, yang plus dulu, berarti 126 ditambah 124 per 10 itu dapatnya berapa nanti? 6 tambah 4 10, 22 45 250 per 10, berarti dapatnya ini 25 untuk A keduanya. Yang untuk negatif 126 dikurang 124 per 10, berarti ini 2 per 10 atau menjadi 1/5. Udah dapat ini hasil persamaan kuadratnya. Balik lagi ke oke, maaf ya ada gangguan tadi. Nah, kalau udah dapat persamaan kuadratnya, kita balik ke ini, ke pemisalannya itu. Ini kan R pangkat 5X. Kita masukkan yang pertama hasil kita. Itu ada si yang A1-nya itu, atau bilang R1-nya itu 5 pangkat X. Yang pertama itu kita dapat berapa tadi? Si 25. Berarti ini 25 sama dengan 5 pangkat X. 5 pangkat berapa supaya 25? Berapa? 2, benar. Berarti yang pertama dapat di si 2. Untuk R2-nya, itu R2-nya berapa? 1/5. 1/5. 5 pangkat X. 5 pangkat berapa 1/5? Berapa? Min 1. Berarti dapat yang pertama di X1-nya 2, X2-nya itu min 1. Lihat soalnya apa yang ditanya. Yang ditanya hasil dari X1 dikali X2. X1-nya itu 2, X2-nya itu min 1. Berarti jawabannya minus 2, yaitu si E. Jawabannya E. Oke, gampang ya, masih gampang persamaan kuadrat ini eksponensial. Oke, mungkin hari ini itu aja dulu. Selamat belajar. Catat, kalau tidak mengerti silahkan ditanya. Selamat belajar. Oke lah, shalom. Whoa. Come on guys, subscribe.